Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Para pecinta masa depan negeri, inspirasi jalan pagi. Temanya 2 hari yang lalu ada pertemuan antara Mbak Puan sama Mas Ahaye, PDIP sama Partai Demokrat. Menarik bukan? Karena sementara ini kan kita melihat kedua partai ini kan relatif sulit untuk bertemu. Mereka bisa bertemu, oh luar biasa, alhamdulillah. Ini sesuatu yang membanggakan bagi kita bersama, bahwa di dalam partai politik atau di berkomunikasi politik sebetulnya semua bisa terjadi. Everything is possible di dalam berpartai politik. Kalau dari perspektif rasional choice atau pilihan rasional elemen, para elit politik dalam perilakunya itu bisa kemungkinan terjadi, bisa menyatu. Karena apa? Kata Coleman, pilihan rasional itu akan bisa bertemu ketika para elit partai politik mempunyai tujuan yang sama di dalam membangun negeri. Jadi selama ada tujuan yang sama, keinginan yang sama, kemungkinan mereka bisa bersatu. Tentunya bukan sebatas kekuasaan atau kemenangan, semoga aja bukan begitu. Kalau tujuannya itu hanya kekuasaan dan kemenangan, ini membahayakan terhadap masa depan negeri. Tetapi kalau tujuannya itu misalkan, ya memang ada kadernya yang mempunyai luar biasa terkait dengan masa depan daerahnya dan mempunyai kesamaan program. Jadi 28 titik di seluruh Indonesia dari 270 ini pertemuan PDIP sama Partai Demokrat, meskipun sebetulnya hanya 18 sih yang mereka mengusung bersama, tapi dalam hal 10 mereka saling mendukung atau khususnya Partai Demokrat mendukung. Itu adalah sebetulnya keduanya di sekitar 10% lebih sedikit itu mempunyai kesamaan dalam membangun negeri atau dalam menampilkan kepala daerah. Mungkin ada yang bertanya, loh yang lainnya bagaimana? Daerah lainnya taruhlah sekitar 242 daerah. Mengapa? Yaitu bisa dicari jawabannya. Yang pasti ada 10% mereka bisa bertemu. Ini perlu kita syukuri karena pada proses politik 2019 relatif belum bisa bertemu. Keduanya mempunyai tema masing-masing, mempunyai calon masing-masing, dan mempunyai program masing-masing. Kolemen tersebut ada beberapa atau titik pertemuan tersebut bisa berdasarkan pertama, karena memang yaitu tadi pertama itu ada tujuan bersama untuk membangun daerah. Yang kedua, mempunyai kesamaan program. Jadi kan memang kalau berbicara membangun daerah itu setiap calon bupati atau pasangan berbeda cara memandang bagaimana misalkan ada sebuah sumber daya alam yang besar, ada bakal tambang minyak, sumber daya alamnya, ada pantainya, ada hutannya, mau diapakan? Apakah dijual? Apakah di pihak ketigakan? Atau bagaimana? Itu selanjutnya para partai politik atau gabungan partai politik yang sah. Jadi maksudnya sekarang ini yang bisa mengajukan calon itu kan partai politik atau gabungan partai politik berkoalisi mengusung. Kecuali sih mereka yang calon perseorangan. Tapi yang dari partai politik itu mempunyai tujuan bersama dalam merespon misalkan sumber daya alam yang ada di daerah. Mau dibawa kemana
tujuannya. Yang ketiga, koalisi bisa terjadi karena ya ada kedekatan secara lokal antara elit lokal itu bisa berkomunikasi lebih bagus sehingga bisa mengkomunikasikan dengan yang ada di pusat. Kemungkinan di daerah yang sekitar 242 tersebut belum mampu untuk berkomunikasi. Sangat mungkin orang-orang yang di 28 daerah itu adalah teman-teman dari PDI Perjuangan dan Partai Demokrat itu memang relatif sudah cair. Ini bukan berarti saya mengatakan yang lainnya tidak cair, ya sudah cair tetapi belum bisa dalam titik pertemuan menampilkan calon kepala daerah. Yang keempat, kalau kita melihat titik temunya itu yaitu ini karena generasi muda mungkin terjadi. Saya melihat Mbak Puan sama Mas AHY selama ini belum berkonflik, konflik yang artinya negatif ya, belum berkonflik sehingga masih bisa mudah untuk dipertemukan. Jadi kalau kita menemukan para elit partai politik yang masih muda, itu memang ada plus minusnya sih. Terkadang mereka memang semangatnya terlalu tinggi, kemudian ambisinya tinggi, tapi hal yang tidak perlu dilupakan adalah mereka belum mempunyai catatan negatif antara keduanya, sehingga kemungkinan untuk bisa berkomunikasi. Selanjutnya, kedua ini bisa bertemu karena ya memang keduanya memang sudah merencanakan untuk bagaimana kalau kita berkoalisi dengan orang yang selama ini berbeda. Ya pada dasarnya kalau kita melihat tujuan partai politik dari masing-masing partai politik tidak ada yang jelek, tidak ada yang negatif, semuanya ingin membangun negeri. Hanya dengan kacamata, dengan cara yang berbeda. Ketika terjadi perbedaan, kita sering menyalahartikan sih, seakan-akan kita bermusuhan, padahal sebetulnya ya itu karena berbeda cara pandang aja. Dan kalau berbicara di teori konflik, berbeda itu sebuah potensi yang bisa ditampilkan lebih bagus karena ada sebuah persaingan di antara orang-orang yang berkonflik. Itulah hal yang menyenangkan. 5 hal yang selanjutnya mereka bisa bersatu. Sekarang adalah bagaimana merespon pertemuan ini. Apakah Anda setuju? Kalau saya sih setuju. Bertemunya dua elit muda ini saya sangat setuju. Saya mengapresiasi. Ketika ditanyakan bagaimana terkait dengan yang 242. Nah, itu saya juga, ini adalah wilayah partai masing-masing. Kemungkinan di 242 ini kemungkinan ya proses penjajakannya masih belum ada titik temu. Atau mungkin dalam proses menampilkan bakal calon itu belum ada titik temu. Atau juga mungkin mereka sudah mempunyai orang yang sudah paten sehingga sulit untuk dibersamakan. Karena mungkin di daerah itu adalah sumber daya manusianya cukup banyak sehingga kesulitan untuk bagaimana bisa menyatukan. Kalau begitu ditampilkan, maksudnya diajukan semuanya, itu it's okay. Jadi ini adalah saya sangat senang. Semoga para pecinta masa depan negeri juga merasa senang. Ini adalah sesuatu sejarah baru dalam membangun negeri. Coba kita lihat seandainya mereka menang, kemungkinan-kemungkinannya bagaimana yang terjadi seandainya menang. Para pecinta masa depan negeri, beberapa pengalaman koalisi berpolitik itu adalah yang paling menyakitkan adalah kepala daerahnya meninggalkan wakil kepala daerah. Yang lebih parah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah meninggalkan rakyatnya. Mungkin juga ada yang lain
kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya meninggalkan partai politik yang mengusungnya. Itu sesuatu yang akan terjadi. Tetapi kalau ini terjadi, jika hal itu terjadi, meninggalkan semuanya, kemungkinan di dalam daerah tersebut tidak bisa langgeng, dalam artian dalam proses membangun daerahnya. Yang ada di benak terpilih tersebut hanya sebuah kekuasaan. Dan kalau berbicara kekuasaan, the power tends to corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung untuk corrupt dan membahayakan untuk negeri ini. Yang lebih membahayakan adalah teman-teman partai politik sudah memberi kepercayaan, nggak taunya dibelokkan kepercayaan itu, dicidrai kepercayaan itu. Kemungkinan kedua, mereka akan bisa bersatu utuh dan mereka bisa bersatu utuh sampai 5 tahun membangun daerah. Bahkan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih juga akan utuh. Ini adalah sesuatu yang membanggakan dan semoga kedua pasangan ini bisa terjadi seperti ini. Maksudnya koalisi di 28 daerah ini bisa terjadi seperti itu. Karena kalau koalisi ini bisa bersinergi, meskipun mungkin pada suatu saat akan ada konflik ya, ada perbedaan cara mengerjakannya. Tetapi ketika membangun komitmen untuk membangun daerah selama 5 tahun, harus jalan terus. Dengan seperti ini maka partai politik diuntungkan, rakyat diuntungkan, dan yang lebih penting lagi adalah mereka akan menghadirkan sebuah kesejahteraan di daerah. Nah, kalau memang mau berpisah nanti sudah 5 tahun, karena ini kan sudah terpilih. Alternatif yang ketiga adalah koalisi ini bahkan akan membawa inspirasi kepada koalisi nasional. Saya tidak harus memaksakan antara PDI sama Partai Demokrat harus berkoalisi, karena memang platform paradigmanya berpartai politik itu berbeda. Tapi minimal ini memberikan inspirasi bagi elit partai politik bahwa di dalam membangun negara, berpolitik itu bisa ada titik temu. Itu yang paling penting. Karena kalau selama ini kita pahami ada beberapa partai politik yang sulit bertemu di antara mereka. Karena ada ego partai atau keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan partai monggo yang sungguh bisa menampilkan egonya. Monggo Pak. Kerja bakti nggih. Ini adalah masyarakat yang kerja bakti bersama untuk bagaimana supaya daerahnya itu lebih bersih. Monggo Mas. Iya, monggo. Kita lanjutkan ya. Yang keempat ya, tadi ketiga ya, kita keempat sekarang. Keempat adalah sesudah mereka bisa menjadi pemenang dan menjalankan program-programnya, kalau yang ketiga tadi bisa menginspirasi untuk berkoalisi secara nasional, yang keempat adalah mereka bisa mencairkan semua apa yang negatif sebelumnya. Mengapa mencairkan semua negatif? Karena pada dasarnya setiap partai politik ketika menampilkan paradigma perjuangannya, menghadirkan program-program untuk daerahnya, itu terkadang berbeda dalam hal penerjemahan teknis di lapangan, dan itu sering menghadirkan perbedaan. Dalam bahasa lain kemudian diartikan konflik, yang hal itu sedikit banyak memberikan catatan negatif atau luka politik. 4 hal itulah yang selanjutnya bisa kemungkinan terjadi. Tetapi ketika mereka bisa bersatu di dalam 28 ini, minimal kita ambil semua hal yang positif. Para pecinta masa depan negeri akan bisa bangga ketika koalisi ini kemudian tidak hanya pada koalisi
politik kekuasaan, tapi sebagai alat komunikasi untuk mencairkan segalanya. Bahwa di dalam membangun negeri itu mereka bisa untuk saling mencairkan apa yang sebetulnya yang mereka inginkan. Ketemu pada episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe, juga di share dong. Oke, terima kasih kepada teman-teman, sampai jumpa.